warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia ila yaumil qiyamah, amin Allahumma. Sahabat muslim, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang macam-macam orang atau golongan-golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari, kita akan belajar bersama tentang bagaimanakah orang-orang tersebut mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkannya. Sebab puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Tentu saja meskipun ketika Allah memberikan kelonggaran kepada orang-orang tersebut untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ia tetap harus menggantinya, baik itu dengan cara qada maupun membayar fidyah. Sahabat muslim, ada dua cara mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkan. Yang pertama adalah dengan mengqadha, atau kalau dalam bahasa kita biasanya disebutnya rutan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membayar fidyah. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita mulai dari siapa sajakah yang berkewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah ditinggalkan. Yang pertama, ia adalah orang yang sakit. Orang yang sakit biasa, bukan sakit kronis. Maka ketika ia meninggalkan puasa Ramadan, setelahnya ia berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua adalah wanita yang sedang haid. Jadi wanita yang sedang haid memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti puasa Ramadan, namun setelahnya ia tetap berkewajiban untuk mengganti sejumlah puasa yang telah ia tinggalkan. Kemudian siapa sajakah yang berkewajiban untuk mengganti puasa dengan membayar fidyah? Yang pertama adalah orang yang tua renta. Jadi orang yang memang sudah tidak memiliki daya untuk mengikuti puasa Ramadan, maka ia berkewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Kemudian selain orang tua yang sudah renta, orang dengan penyakit kronis yang kita tidak tahu kapan ia akan sembuh, maka ia juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan, namun cara menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Kemudian sahabat muslim, ada juga golongan orang-orang yang membayar keduanya, dalam artian ia juga harus mengqadha puasanya, yang kedua ia harus membayarkan fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Yang pertama adalah orang hamil, dan yang kedua adalah orang yang sedang menyusui atau wanita hamil dan wanita menyusui. Mereka diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dengan syarat mengkhawatirkan kondisi anaknya atau bayinya. Namun cara mengganti puasa yang ditinggalkan bukan hanya mengqadhanya saja atau membayarkan fidyah saja, tetapi ia berkewajiban mengqadha dan juga membayarkan fidyah. Kemudian teman-teman, ada satu yang kelupaan tadi, yaitu orang yang membayarkan ganti rugi puasanya dengan qadha. Yang satu lagi adalah seorang musafir. Jadi ketika teman-teman bepergian dengan memenuhi syarat bahwa teman-teman boleh untuk tidak berpuasa, maka nanti cara mengganti puasa yang ditinggalkan adalah dengan mengqadha puasanya. Kemudian berapa sih kisaran fidyah yang harus dibayarkan, kan begitu. Jadi kalau di Arab sana pembayaran fidyah itu 1 mud gandum.
Tapi kalau dikonversikan ke Indonesia, karena makanan pokok di Indonesia itu adalah beras, maka 1 mud gandum itu dikonversikan ke Indonesia menjadi bahan makanan pokok beras, yaitu sebesar 6,75 ons per 1 takaran fidyah. Jadi misalkan puasa yang ditinggalkan sejumlah 5 hari, maka 6,75 ons kali 5 hari, seperti itu. Lalu kepada siapa sih fidyah itu dibayarkan, kan seperti itu. Jadi fidyah itu dibayarkan kepada orang yang kurang mampu. Teman-teman bisa membayarkannya kepada tetangga-tetangga atau siapapun yang teman-teman jumpai yang dalam keadaan kurang mampu. Namun misalkan teman-teman sulit untuk menemukan orang-orang dengan keadaan kurang mampu, maka boleh sekali dititipkan oleh pengelola zakat setempat. Nanti agar pengelola zakat mentasarufkan pembayaran fidyah dari sahabat muslim semuanya, tapi dengan ikrar yang mana zakat dan yang mana pembayaran fidyah. Nah, yang terakhir, apakah pembayaran fidyah itu boleh untuk dibayarkan setiap hari atau dibayarkan kolektif borongan gitu 1 bulan, ketika Ramadan selesai baru dibayarkan fidyahnya. Nah, kedua-duanya boleh, teman-teman sahabat muslim boleh membayarkannya per hari, boleh juga membayarkannya borongan setelah Ramadan selesai baru dibayarkan, dengan ketentuan atau dengan syarat bahwa pembayaran fidyahnya itu harus dibayarkan setelah puasanya dijalankan, dalam artian setelah matahari terbenam, setelah buka puasa. Boleh setelah buka puasa, boleh juga ketika malam hari. Yang tidak boleh adalah sebelum teman-teman sahur atau sebelum fajar. Jadi logikanya kita membayarkan hutang itu setelah kita berhutang. Jadi ketika teman-teman belum memulai puasa Ramadan, belum selesai puasa Ramadan, namun fidyahnya sudah dibayarkan, maka itu menjadikannya tidak sah. Seperti itu sahabat muslim, apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kita akan menyambungnya di lain hari dengan materi-materi yang tentu saja masih berkesinambungan dengan apa yang telah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat untuk sahabat muslim semuanya dan juga untuk saya pribadi tentunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.